aku Alen. Di sini aku mau sharing-sharing nih ke teman-teman mengenai siklus knowledge management. Buat kalian yang bingung, ada apa sih di dalam siklus knowledge management? Tetap tonton videonya ya teman-teman, jangan di-skip. Happy watching! Di dalam siklus knowledge management terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama, penciptaan pengetahuan. Setelah diciptakan, pengetahuan akan melalui proses penyebaran nih. Dan yang ketiga, pengetahuan akan diakuisisi dan akan diterapkan serta diaplikasikan. Penggambarannya seperti gambar berikut ya. Dalam siklus knowledge management, terdapat beberapa model yang digunakan sebagai acuan perolehan informasi, seperti salah satunya ialah Zek dan Mayer. Pada model ini memiliki peranan utama yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dari produk pengetahuan pada setiap tahap pengelolaan pengetahuan. Yang pertama ada acquire. Di sini organisasi harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar organisasi tersebut dapat memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada refine, yaitu informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya kemudian akan diolah kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu organisasi. Kemudian yang ketiga ada store, merupakan penggabungan dari kedua tahap sebelumnya di mana informasi yang telah diseleksi kemudian disimpan dengan tujuan untuk digunakan di masa depan jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Yang keempat ada distribute, yaitu menyebarkan informasi yang telah diseleksi dan disimpan kepada sumber daya manusia pada organisasi yang membutuhkan informasi tersebut. Dan yang terakhir ada present, yaitu sumber daya manusia pada perusahaan yang telah menggunakan informasi kemudian benar-benar digunakan pada organisasi tersebut. Yang kedua terdapat model Bukowitz dan William. Pada pendekatan ini menerangkan kerangka proses manajemen informasi berjalan di dalam suatu organisasi dalam arti bagaimana suatu organisasi dapat memelihara informasi, menyebarkan, dan dapat menghasilkan sesuatu. Yang pertama ada get, di mana fase ini bersifat taktis yang biasanya menghasilkan penggunaan pengetahuan sehari-hari untuk menanggapi permintaan. Yang kedua ada use, di mana menjelaskan tentang bagaimana menggabungkan informasi dengan cara baru dan menarik untuk mendorong inovasi organisasi. Yang ketiga ada learn, di mana tahap ini merupakan tahap belajar mengacu pada proses formal belajar dari pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan yang bersifat kompetitif. Selanjutnya ada kontribusi, di mana tahap ini merupakan siklus knowledge management yang berkaitan dengan staff untuk membagikan apa yang telah mereka pelajari dengan basis pengetahuan komunal seperti repositori. Kemudian ada assess, di mana mengharuskan organisasi mendefinisikan pengetahuan intelektual saat ini terhadap kebutuhan pengetahuan di masa depan. Yang keenam ada build, di mana langkah dalam siklus knowledge management memastikan bahwa model intelektual organisasi di masa depan akan terus layak dan bersifat kompetitif. Dan yang terakhir ada defease, yaitu membuang kebiasaan knowledge management yang tidak diperlukan kembali. Pada model ketiga ada McElroy 1999, di mana McElroy membagi knowledge management ke dalam beberapa tahapan seperti knowledge production. Pada tahap ini, organisasi mencoba menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi mereka dengan melakukan seperti formulasi, kodifikasi, dan evaluasi kinerja sehingga organisasi tersebut memperoleh pengetahuan mengenai sumber masalah yang dihadapi yang menjadi hambatan dari organisasi. Dengan mengetahui sumber masalah yang dihadapinya, maka pihak dalam organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya ada organisasi knowledge, di mana setelah kita mengetahui sumber masalah yang dihadapi dari organisasi, pihak di dalamnya akan segera mencari solusi dari masalah tersebut. Yang terakhir ada knowledge integration, di mana organisasi dapat melakukan beberapa cara yang kiranya dapat memberikan pengetahuan baru bagi organisasi dalam menyelesaikan masalah mereka, seperti mengirimkan, mencari, mendidik, dan berbagi pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada Week 1993, di mana pendekatan ini fokus terhadap 3 kondisi yang dibutuhkan dan disiapkan untuk sebuah organisasi. Yang pertama ada build. Pada tahap ini, organisasi membuat skema untuk memberitahukan kepada
organisasi mengetahui apa saja yang harus dilakukan setiap proses pembangunan sistem seperti kegiatan memperoleh, menganalisis, menciptakan, dan mengatur pengetahuan baru maupun yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dari organisasi. Kemudian ada hold, di mana menjelaskan mengenai bagaimana langkah organisasi untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Di tahap ini, organisasi harus melihat kembali nih skema yang sebelumnya mereka buat, apakah sudah benar atau melakukan kesalahan. Dengan adanya tahap ini, organisasi akan dapat memperoleh informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Kemudian ada pool, di mana organisasi telah memperoleh informasi yang akan disimpan di tempat yang akan disediakan. Dan yang terakhir ada use, setelah kebutuhan informasi terpenuhi, mereka akan menggunakan informasi tersebut dalam kinerja operasional mereka. Strategi knowledge management dapat dianggap sebagai aspek pengetahuan yang menyusun dan mempersonalisasi secara strategis tentang organisasi yang meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab eksekutif untuk menekankan kodifikasi pengetahuan daripada terpaku pada pengetahuan strategis. Organisasi harus memanfaatkan visi global dan konsisten saat mengelola pengetahuan dan memilih alat untuk diimplementasikan. Proses inovasi suatu organisasi sangat bergantung pada strategi knowledge management. Hal ini merupakan bukti nyata dari organisasi untuk menerapkan dan mencapai perbaikan dalam proses inovasi dan kinerja. Dengan demikian, strategi jaringan mendukung sebagian besar konsultasi pendekatan perusahaan terhadap strategi knowledge management dengan cara yang canggih, menghasilkan banyak sekali kodifikasi pengetahuan. Dalam memahami berbagai tahapan mengelola pengetahuan di siklus knowledge management, dari perspektif praktis, mengelola pengetahuan membutuhkan prinsip perorganisasian, kerangka kerja yang akan membantu dalam pengklasifikasian berbagai jenis aktivitas dan fungsi yang diperlukan untuk menangani dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan dalam dan di antara organisasi. Dalam managing knowledge management terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada knowledge creation, merupakan penciptaan knowledge berhubungan dengan pengembangan knowledge baru. Yang kedua ada knowledge storage, yang merupakan kegiatan penyimpanan dan pengambilan kembali informasi yang berada dalam berbagai bentuk struktur dan komponen. Yang ketiga ada knowledge transfer, di mana merupakan tahapan bagaimana knowledge itu ditransfer dan terjadi proses berbagai antar individu, individu dengan kelompok, kelompok pada kelompok dalam organisasi. Yang terakhir ada knowledge application, yang merupakan integrasi knowledge ke dalam proses dan aktivitas operasional, tugas dan fungsi dalam organisasi secara mandiri yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dan ada best practice, di mana best practice terdapat 5 tahapan, yaitu know, measure, do, make, and scale. Seperti dengan menggunakan mekanisme koordinasi berbasis informasi teknologi, maka kemampuan organisasi dalam mentransfer pengetahuan terhadap kebutuhan maupun perilaku pelanggan akan bersifat relevan. Dalam hal ini, kemampuan manajemen organisasi dalam mengelola sumber daya pengetahuan dari suatu organisasi terhadap customer akan meningkat. Hal tersebut kemudian akan diiringi dengan penerapan keseluruhan dimensi knowledge management dengan capability yang baik. Hal ini juga dibantu dengan information technology. Dan berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam penulisan kali ini. Terima kasih telah menonton video sharing kali ini, semoga membantu, dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Dan bagi kalian yang ingin berkomentar ataupun mengkritik dan memberikan saran, silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya.